Kelihatan jelas nggak nih? Kelihatan Pak. Jelas Pak. Oke, jelas Pak. Oke, kita mulai ya. Ini pertemuan minggu ketiga, yaitu kita sebelum kita belajar objek orientednya, gitu ya. Kita harus mengetahui dulu dasarnya dulu. Jadi sebelum belajar DAT ini, konsep pemrograman berorientasi objeknya, kita belajar dulu dasarnya gitu. Karena nanti kalau langsung ke objek oriented, kalian agak sedikit bingung gitu. Oke ya, kita mulai ya. Jadi di DAT itu yang perlu kita ketahui, di perintahnya itu ada namanya komentar. Ya, jadi komentar itu adalah sekumpulan pernyataan yang tidak dijalankan oleh kompilator. Biasanya komentar itu adalah baris pernyataan yang isinya tentang penjelasan apa itu variabel yang digunakan di program itu, kemudian metode apa yang kita gunakan misalnya untuk buat programnya. Kemudian bisa juga menjelaskan apa sih nama kelasnya, ya kalau kita nanti bikin program yang berorientasi objek. Kemudian segala sesuatu yang berhubungan dengan apa yang akan kita buat di dalam program itu isi dari komentar. Kebanyakan komentar itu biasanya berupa dokumentasi, biar nanti ketika kita misalnya membuka lagi program itu, kita bisa ingat kembali, oh program ini tentang apa, ya. Jadi komentar itu tujuannya adalah agar kita bisa mengingat kembali bahwa program kita ini tentang apa, ya. Nah itu. Nah di DAT itu ada 3 jenis komentar, ya. Jadi yang pertama itu single line comment. Jadi komentar yang menggunakan satu baris perintah. Yang kedua itu multi line comment. Jadi komen yang menggunakan yang isinya itu adalah banyak baris, ya. Dan yang berikutnya adalah komentar yang digunakan untuk dokumentasi, ya. Nah, kalau yang digunakan untuk dokumentasi ini adalah nanti bisa di-generate gitu. Jadi bisa kita buatkan seperti apa kita ngomongin tutorial gitu. Jadi kita bisa membuat laporan dokumentasi program kita. Nah, DAT single line comment itu di DAT itu gunakan garis miring ganda, ya. Jadi ini adalah digunakan untuk single line comment. Nah, karena DAT itu adalah keturunan dari JavaScript, ya. Jadi DAT ini adalah keturunan dari JavaScript. Sedangkan JavaScript itu adalah keturunan dari bahasa C. Nah, jadi bahasa C itu dia menggunakan garis miring 2 kali itu untuk menuliskan komentar. Jadi perintah yang ada di DAT ini sebenarnya perintah yang mengikuti gaya bahasa C. Ini contohnya gitu ya. Jadi di baris 3 itu adalah contoh untuk mencetak sebuah komentar. Kalau komentar itu dia tidak akan dijalankan, gitu ya. Jadi dia cuman sebagai dokumentasi aja, ya. Jadi baris 3 itu tidak akan dijalankan. Jadi yang dia akan dijalankan itu hanya baris 1, 2, dan 3. Nah, ini adalah contoh yang menggunakan single line, ya. Nah, dua ini bedanya dengan yang pertama. Kalau yang pertama ini dia
di atas di baris kosong kita meletakkan komentarnya di baris kosong. Sedangkan yang contoh kedua ini, baris komentarnya itu kita letakkan di samping perintah print, ya, di samping perintah, ya. Nah, kalau dia di depan perintah, maka dia akan menjadi komentar. Jadi kalau dia mau jadi komentar harus di belakang perintah, ya, harus di belakang perintah. Yang berikutnya itu adalah multi-line. Jadi multi-line itu digunakan jika kita ingin memberikan sebuah komentar yang lebih dari satu baris. Ya. Perintah ini juga mengikuti perintah predesesornya, yaitu bahasa C. Jadi kalau bahasa C itu dia untuk menuliskan komentar yang lebih dari satu baris, dia bisa menggunakan garis miring, tanda kali, garis miring tanda kali, itu untuk pembukanya, sedangkan untuk penutupnya itu adalah tanda kali garis miring. Ya, nah ini contohnya. Ya, seperti itu. Kalau yang baris 4 itu kali itu cuma sebagai apa tuh? Sebagai buat cantik aja gitu ya. Sebenarnya itu nggak pakai tanda kali juga nggak apa-apa. Ya. Jadi yang paling penting itu adalah perintah di baris 3, yaitu yang lain gitu ya. Oke. Nah, yang berikutnya itu adalah yang ketiga, komentar yang dijadikan dokumentasi pada program DAT. Ya. Ini adalah jenis komentar khusus yang digunakan untuk menghasilkan dokumentasi. Nah, itu biasanya dia menggunakan dua tanda. Ya. Jadi dua macam tanda. Yang pertama dia menggunakan garis miring bintang 2 kali. Kemudian bintang 2 kali garis miring itu untuk penutupnya. Nah, bisa juga kita gunakan garis miring 3 kali. Ya. Nah, itu kalau ada garis miring 3 kali, itu biasanya digunakan sebagai dokumentasi yang nanti bisa di-generate untuk dijadikan dokumen. Ya. Nah ini contohnya. Ya. Jadi baris 3 sampai baris 5 itu adalah contohnya. Ya. Untuk yang menggunakan garis miring 3 kali, sedangkan yang ini untuk garis miring yang garis miring bintangnya 2 kali. Ya. Nah ini gunanya contohnya. Nah sekarang kita belajar tipe data yang ada di DAT. Ya. Nah, di DAT itu tipe data, ya, itu dibagi menjadi 3 sebenarnya. Ya. Ada yang namanya
4 maksudnya, bukan 3 ya. Ada 4. Yang pertama itu adalah integer, bilangan bulat. Ya, double itu bilangan pecahan. Kemudian yang ketiga itu boolean, itu ada cuma nilai true sama false. Yang ketiga itu string. Ya. Nah, yang kelima itu adalah dinamik. Kalau dinamik itu dia secara otomatis akan menentukan sendiri tipe datanya apa. Ya. Jadi dia secara otomatis. Jadi kalau kita tuliskan dinamik, maka dia akan menentukan sendiri nanti tipe datanya apa, tergantung dari nilainya. Kalau kita tuliskan 42, maka dia secara otomatis didefinisikan sebagai int. Kalau misalnya 42.7, maka dia akan didefinisikan secara otomatis menjadi double. Ya, kalau kita ketik true, maka dia secara otomatis akan dijadikan bold. Ya, tapi kalau kita tulisnya true pakai petik 2 atau petik 1, maka dia akan secara otomatis dikonversi menjadi string. Nah, gitu. Nah, jadi kelebihan dari DAT ini adalah dia punya tipe data yang secara otomatis bisa menyesuaikan sendiri dengan datanya. Ya, jadi kalau kalian misalnya malas mau buat tipe datanya, gitu ya, bisa gunakan dinamik. Nah, misalnya gini, ada lagi nih yang namanya tipe data inference. Ya, tipe data inference itu ya agak beda dengan yang dinamik tadi. Itu dinamik ya. Ya, satu lagi sebenarnya ada satu lagi namanya var. Ya, jadi dinamik sama var ini hampir sama sebenarnya. Ya, dinamik sama var itu hampir sama. Jadi kalau kita menggunakan var, ya misalnya kalau kita ngasih nama variabel v sama dengan 31,14, maka secara otomatis dia akan dikonversi menjadi double tipe datanya. Ya, sebenarnya kita juga boleh nulisnya double p sama dengan 3.14, boleh. Nah, tapi bedanya antara v sama var adalah ya, dinamik sama var. Kalau var itu tipe datanya nggak bisa diganti-ganti, cukup sekali aja. Jadi ketika kita ngetikkan 3.14, maka dia akan didefinisikan sebagai double. Nanti kalau di baris lainnya kita rubah menjadi nilai yang lain, maka dia error. Tapi kalau double, ya, ketika nilainya dirubah-rubah, nggak masalah dia. Nah, itu bedanya antara var dengan dinamik. Ya. Nah, seperti ini kan. Kalau kita gunakan ini contohnya tadi. Kalau misalnya kita menggunakan sebagai pengganti var, jadi kita nggak pakai var, jadi langsung double aja, maka dia otomatis akan menjadi double. Nah, kita menggunakan var, maka dia secara implisit dia akan merubah kompresi data secara otomatis. Nah, di dalam konsep pemrograman ini namanya implicit type conversion namanya. Itu kalau nggak salah kalian pelajari di konsep pemrograman. Ya, jadi ada bahasa seperti DAT ini. Ya, sebenarnya bahasa C tidak menggunakan implicit type conversion. Ya, tapi JavaScript yang mempunyai sifat ini. Ya, jadi sebenarnya sifat dari DAT ini diambil dari JavaScript, ya, implicit type conversion. Nah, sedangkan kalau di bahasa C dia nggak bisa menggunakan tipe data yang seperti ini. Jadi nggak bisa diubah-ubah tipe datanya. Nah, itu ya. Biasanya DAT itu dia memperbaiki
metode pendefinisian tipe data yang di predesesor sebelumnya, ya. Jadi itulah keuntungan dari bahasa pemrograman DAT ini. Dia mengambil sifat dari bahasa pemrograman sebelumnya dan diperbaiki, ya. Dan ingat, ini namanya itu adalah implicit type conversion. Itu adalah mengkonversi tipe data, ya, secara langsung, ya. Maksudnya otomatis bisa maksudnya. Nah, ini contohnya ya, yang program tadi. Kalau dia double, maka dia secara otomatis dia akan mendefinisikan sebagai double. Tapi kalau dia pakai var, dia kita tugaskan DAT untuk mendefinisikan tipe datanya. Nah, gimana kalau kita gunakan dinamik, gitu ya? Nah, kalau dinamik itu secara efektif itu akan dia bersifat dinamis. Jadi sebenarnya dinamik itu kalau bahasa kitanya adalah dinamis, ya. Misalnya kita mendefinisikan tipe data namanya number of kitten, ya. Nah, di sini kita pertama kali mendefinisikan number of kitten itu sebagai string, ya, sebagai string. Kemudian di baris berikutnya, karena dia bersifat dinamik, maka kita dapat merubah nilai dan tipe datanya. Jadi kalau kita kasih nilai 0, maka secara otomatis maka number of kitten itu akan berubah menjadi integer, gitu ya. Kemudian di baris berikutnya kita rubah lagi nilainya, ya, menjadi 0,5 untuk number of kitten. Maka secara otomatis maka dia akan berubah menjadi double, gitu ya. Jadi dalam setiap kasus itu biasanya sebuah variabel yang sifatnya dinamik itu dia akan menyimpan nilai dari beberapa jenis data yang berbeda. Jadi dia bisa digunakan untuk merubah-rubah tipe data. Contohnya, jadi program penuhnya seperti ini, ya, number of kitten, gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah dia menjadi string, kemudian yang kedua dia menjadi integer, yang ketiga menjadi double. Oke. Nah, sampai di sini kita akan melanjutkan mencoba programnya, ya. Silakan buat direktori sendiri, foldernya. Kalau saya buat foldernya di sini, ya. Ya, saya buat folder sini. Kalian silakan buat folder sendiri lah, gitu ya. Buat folder sendiri. Kemudian kita kemarin sudah saya bahas perintahnya. Pilih view, command delete, gitu ya. Kita pilih dot new project, ya. Oke, kita pilih yang nomor 2, ya. Console application, ya. Kemudian pilih foldernya, ya, pilih folder, ya. Kalau pilih folder ini ya terserah kalian. Kalian letaknya di mana, gitu ya. Kalau saya letaknya di sini. Nah, ini folder. Kemudian select. Nah, kemudian kita kasih nama programnya apa.
nama projectnya ya maksudnya, bukan nama programnya. Projectnya dua. Tadi ya, sudah ada latihan 1 ya. Saya hapus itu. Latihan 1 ini saya hapus. Oh, latihan 2. Kemarin kan sudah ada latihan 2 ya. Latihan 2 itu hanya apa tuh contoh biasanya. Oke, dia balik lagi ke awal perintahnya. Saya batalkan. Project, kemudian console application, pilih foldernya. Nah, sekarang kita kasih nama latihan 2. Latihan 2. Nah, yang perlu Anda ingat ya, nama project ini nggak boleh huruf besar ya. Jadi hurufnya kecil semua. Itu yang perlu diingat. Jadi kalau dia pakai huruf besar nanti dikasih tahu oleh dia error katanya. Ya, boleh kita pakai bawah ya underscore, boleh juga tidak. Kalau saya jarang pakai underscore. Nah seperti ini. Nah maka dia secara otomatis akan membuat projectnya latihan 2. Oke ya, saya buat gitu. Nah kita buat latihan di sini ya. Ya ini perintahnya. Jadi kita pengen nyoba yang di sini tadi. Nah, program ini tadi pengen kita coba. Nah ini ya, program pengen kita coba. Di sini tulisnya hello world. Nah ini artinya. Jadi kita hapus saja. Di sini pakai petik 1 ya. Kalau di ya. Nah, sekarang tinggal di running aja. Kalau mau ngerun ya tinggal di run. Nanti ya hasilnya bisa lihat di sini. Nah, ini hello world tulisannya. Hello world. Nah, sekarang kalau kita mau ngasih komentar gitu. Nah, ini. Kalau kita mau ngasih komentar, jadi contoh. Nah, perlu saya jelaskan tadi bahwa komentar ini adalah satu baris perintah yang tidak akan dijalankan oleh DAG. Jadi kalau kita run, ya hasilnya hello world juga gitu. Nah hello world, yang ini contoh komentar itu nggak ada pengaruhnya apa-apa gitu. Oke. Nah tapi kalau kita letakkan di depan, ya, nah, maka dia akan menjadi komentar perintah itu, print. Jadi hati-hati menggunakan garis miring. Jadi komentar itu tadi ya, bisa kita letakkan di juga kita letakkan di sini ya seperti saya bilang tadi ya. Nah ini bisa seperti ini ya, bisa seperti ini ya. Nah kalau kita ingin buat lebih dari satu baris komentar, maka kita gunakan ini
komentar dari ya, itu kalau kita mau apa tuh lebih dari satu baris. Nah, sedangkan kalau kita mau dijadikan apa tuh sebagai komentar, ini sebagai apa tuh dokumentasi, maka kita gunakan kita tinggal nambahin di sininya satu lagi, gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi dia seperti itu. Maka itu akan dijadikan komentar yang bisa didokumentasikan. Nah, sekarang kita bicara tentang variabel yang tadi ya. Tentang variabel. Nah, kita lanjutkan aja di sini. Misalnya ya. Nah, kita minta misalnya bicara tentang variabel integer. Misalnya kita definisikan sebuah variabel in, misalnya A sama dengan 10. Nah, gitu. Kita bisa cetak A. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau kita runkan, ya, dia akan mencetak 10 ini tadi, ya. Jadi variabel ini dirubah menjadi integer. Tapi kalau misalnya kita rubah ini menjadi 10.1, ya, dia akan tampil ini. Nah, itu. Ya, jadi kalau dia tidak langsung error ya sebenarnya. Jadi kalau kita cuman ketika di running aja, nah itu dia ada apa tuh show error. Nah ini dia akan tampil error. Ya. Nah, jadi kalau kita tuliskan di sini 10.1, sedangkan tipe data integer, maka dia akan akan timbul error. A value of double cannot assign to variable type in. Jadi maksudnya nilai yang pecahan nggak boleh didefinisikan sebagai nilai bulan. Integer itu sebenarnya kalau bahasa Indonesianya adalah bilangan bulan. Double itu kalau bahasa Indonesia adalah bilangan pecahan. Ya. Nah, jadi kalau kita mau membetulkan perintah ini, gitu ya, maka kita bisa ganti ini menjadi double. Oke, kalau kita running, kita lihat di outputnya ya. Oh sorry, mana yang tadi letak? Wah, ada bug. Nah, itu dia. 10.1 ada bug cancel. Oke, hello world 10.1. Gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita rubah ini menjadi seperti ini. Ya. Kita tambahin petik 2 di antara nilai. Kemudian kita run. Ya. Nah, dia error lagi. Ya. Nah, ini dia akan menampilkan pesan sebuah nilai string nggak boleh didefinisikan sebagai double. Ya.
Nah, maka kita bisa ganti ini menjadi string. Menjadi string. Taruh. Nah, ini. Jadi 10.1 ini dia string ini fungsinya sebagai string, gitu ya. Oke. Ya, misalnya gini. Nah, sekarang misalnya saya kasih contoh lagi nih. Misalnya saya tulis false. Gitu ya. Kalau saya running, ini error apa enggak? Enggak, Pak. Apa? Enggak error. Enggak ya. Oke, karena Karena ada tanda kutip. Karena jadi tipe string dia, Pak, false-nya. oke, betul. Error sih Pak. Enggak, ini enggak error. Dia error kalau kita hilangin stringnya, petiknya. Kamu lihat ini warna tulisannya, false itu warnanya kuning. Kayak apa ya, kuning genteng gitu ya. Nah Orange. itu dia, ya oranye lah mungkin ya. Kuning genteng. Nah dia sebenarnya kalau kita arahkan ke sini, dia akan nggak perlu kita compile pun dia akan tampil errornya. Ini keenakannya betul fasilitas yang dimiliki oleh Visual Studio Code ya. Jadi di situ ada tulisan a value of type bool can be assigned to a variable of type string. Maksudnya tipe data bool nggak boleh didefinisikan ke tipe data string. Nah, jadi kita berubah aja ini menjadi tipe data bool. Ya. Nah, sekarang kita lihat kalau kita run tampilnya false. Tapi false ini adalah false tipe data bool ya. Nah, sekarang kita kan sering punya masalah itu dia ketika kita merubah-rubah dia. Nah sekarang bagaimana kalau saya ganti dengan var? Ya, oke, saya run. Ini error apa enggak? Error. Kita lihat ya. Enggak error. Ya, enggak error ya. Nanti saya rubah lagi. Nah, error enggak ini? Tidak, Pak. Saya balik nih perintahnya. Coba ya kita run ya. Error Pak. Enggak error. Error terus Pak. Error ya. Oke, sekarang saya ganti dengan 5.9. Error enggak? Tidak, Pak. Tidak error. Enggak, Pak. Tidak kan? Oke, kita run. Tuh, kan enggak error dia. Kita ganti dengan 5. Error enggak? Tidak error. Enggak, Pak. Nah, mengapa? Ya. Karena Mengapa? sama dengan kayak dynamic, Pak. Karena var Iya. itu untuk menyimpan tipe variabel A itu, Pak. Oke. Jadi sebenarnya var ini, maka kalau kita gunakan var, maka dia secara otomatis akan menentukan tipe datanya dengan nilai yang kita berikan. Jadi itulah kehebatannya kita gunakan var. Beda dengan kita menggunakan nama tipe data tadi. Kalau int nilainya harus integer, bilangan bulat. Kalau double harus nilainya bilangan pecahan. Kalau bool nilainya mesti true atau false. Kalau string mesti di antara petik 1 atau petik 2 gitu. Nah sekarang gini, saya kasih perintah lagi nih. Misalnya saya kasih nilai A sama dengan 5.5. Oke, sekarang hasilnya error apa enggak?
Tidak, Pak. Nah, Error kayaknya, Pak. Error. error apa tidak? Error. Error. Error, Pak. Kenapa? Kalau error kenapa? Karena A-nya tidak didefinisikan tipe vari ini. Kata siapa? Alasannya itu salah. Jawabannya benar, tapi alasannya salah. Karena nilai A-nya tidak sama, Pak. Bukan. Bukan itu. Artinya kamu ini tidak nyambung nih, ini aku jelas ke tadi. Ini memang kalau dijalankan error ya. Ya, dia error ya. Kalau dijalankan error. Ya. Nah, tapi errornya kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, jadi gini, sebetulnya var itu adalah sebuah keyword di DAT ya, yang berfungsi untuk menentukan sendiri tipe data apa ya dari nilai yang kita berikan, gitu ya. Tapi kalau dia didefinisikan untuk yang kedua kali, maka dia harus didefinisikan tipenya sama dengan nilai yang sebelumnya. Kalau tipenya berbeda, maka dia akan error. Misal gini, ini saya definisikan 55 ya. 55 ini kan sama dengan 5. Bulat ya. Misalnya 559 sama-sama bulat. Ya, kalau saya run dia nggak error. Tuh. Karena ngapa? Karena kita definisikan sebelumnya pada baris 9 itu tipe datanya itu adalah integer. Ya, jadi ketika di baris 11 saya definisikan dia menjadi nilai 559. 559 itu tetap integer. Ya. Itulah makanya dia tidak error. Ya. Nah, sebenarnya kalau saya definisikan lain gitu misalnya. String misalnya. Selamat datang. Ya. Nah, ini dia akan jadi error. Nah, ya. Mengapa error? Karena data yang sebelumnya itu tipenya integer, Pak. Oke. Sedangkan yang kedua ini adalah tipe data string. Nah, ya. Jadi var itu adalah suatu keyword yang ada di DAT yang secara otomatis akan memberikan tipe variabel dari pemberian nilai pertama. Tapi kalau kita untuk pemberian nilai yang kedua, dia mesti sama tipe datanya dengan pemberian nilai pertama. Kalau mau beda, nggak bisa. Ya, dia tidak akan bisa dilakukan kalau tipe data yang beda untuk pemberian nilai yang kedua. Nah, oleh sebab itu, makanya ada nama keyword namanya dinamik. Jadi dengan dinamik, gitu ya. Ini programnya nggak jadi error nih, dinamik. Ya, dengan dinamik, ya programnya nggak jadi error. Tuh ya. Nah, jadi programnya kalau saya jalankan, dia nggak error. Tuh, ya.
Jadi dinamik itu dia kalau misalnya baris 9 kita definisikan sebagai integer. Kemudian baris 11 kita definisikan sebagai string. Karena dia tipe datanya dinamik, maka dia secara otomatis akan merubah tipe datanya. Nah, jadi itu. Tahu sekarang perbedaannya antara tipe data int, double, bool, string, var, sama dinamik. Paham enggak? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Oke, selain itu juga ada tipe data 6 namanya. 6 B sama dengan 7. Print D. Ya. Ini kalau saya error nggak? Tidak, Pak, tidak error. Oke, kenapa? Karena variabelnya udah berbeda, Pak. Oh, gini kan kalau sudah kan lihat di itu dah yang di sebelahnya. Dinamik, Pak. Tipe data dart itu ngerti tidak? Ya, Pak. Oke, nah sekarang kalau saya kasih nilainya 7.1, error nggak? Tidak, Pak. Oke, kenapa? Karena tipe data 6 itu sama dengan tipe data integer atau double. Oke, jadi kalau saya kasih nilai numerik, error apa enggak? Error, Pak. Karena Karena itu bukan number, Pak. oke, number itu adalah mewakili. Jadi kalau kalian misalnya mau ketikkan number, maka secara otomatis number itu adalah tipe data integer atau tipe data double, gitu ya. Paham ya? Paham, Pak. Oke, sekarang ini kita kasih nilai 7. Nah, nanti gimana kalau misalnya ini programnya error apa enggak ini? Tidak, Pak. Hah? Tidak error. Oke, karena apa? Karena itu yang number yang pertama tadi kan itu integer. Nah, yang keduanya itu berubah jadi double, Pak. Jadi gini, sebenarnya 6 itu adalah mirip dengan dinamik. Ngerti ya? Jadi kalau kita mau merubah tipe data boleh. Asalkan dia cuma integer sama double aja. Nyambung enggak? Iya, Pak, nyambung. Oke, kalau dia integer sama double boleh dia, kecuali tipe data yang lain. Karena number itu adalah tipe data integer dan tipe data double. Nah ini kelihatan nggak nih yang di sebelah ini? Yang sebelahnya nih. Kelihatan, Pak. Oke, itu maksud saya kan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Tadi saya ini sebenarnya ada list sama map gitu ya. Tapi saya itu kelupaan masukin tipe datanya. Gitu ya. Mungkin saya tambahin aja di sini. List sama map itu sebenarnya adalah tipe data untuk array.
ya, tipe data untuk array. Mungkin nanti aja sambil jalan aja lah ya, untuk pertemuan berikutnya aja, ya. Nanti untuk tugasnya kalian lihat di di e-learning aja, ya. Oke. Silakan sekarang kalau ada yang mau tanya. Materi yang di share screen tadi ada di e-learning, Pak? Iya, nanti saya masukin. Nanti di e-learning ya. PowerPoint-nya gitu ya. Iya. Oke. Sekarang ada yang mau tanya, silakan tanya. Coba. Itu di baris ke-9 itu kan pakai dinamik, Pak, Iya. Kalau misal ditaruh di baris 17 ada par bisa ada, Pak? Oh, sekarang kamu mau pakai var sekarang. Ya misalnya digabung ke ada dinamik sama par bisa enggak dia tuh, Pak? Udah boleh. Dinamik, Bisa, Pak. var. Iya. Karena dinamik beda sendiri dengan var. Ya. Tapi tahu bedanya tadi ya. Kalau var itu apa? Kalau var tadi itu Itu tipe datanya harus sama, Pak. sama kalau. Jadi kalau var itu adalah sebuah keyword. Keyword itu adalah perintah yang sudah didefinisikan oleh dat, ya, yang secara otomatis akan memberikan tipe datanya, tapi hanya untuk satu kali aja. Kalau kita gunakan var, jadi var itu kita nggak perlu definisikan tipe data, tapi dat secara otomatis akan memberikan tipe datanya, tapi cuma satu kali. Kalau untuk yang kedua kali error. Nyambung ya? Nyambung, Pak. Oke, kalau kita gunakan dinamik, maka dia akan menyesuaikan sendiri tipe datanya, ya. Apapun nilai yang kita berikan, dia akan menyesuaikan sendiri tipe datanya. Kalau 6 itu adalah khusus untuk tipe data integer dan double, ya. Walaupun nilainya dirubah-rubah nggak ada masalah. Yang penting dia tipe datanya integer atau double. Yaitu sebenarnya dinamik tapi limited edition, gitu ya. Dynamic limited edition. Jadi dia dinamik tapi hanya khusus untuk tipe data integer sama double, gitu. Nyambung ya? Nyambung, Pak. Oke, yang lain. Kalau ada yang mau tanya lagi nih sebelum kita akhiri. Nanti saya kasih tugas sudah ini. Tugasnya nanti lihat di itu ya, di e-learning. Sengaja contohnya saya bedakan dengan yang ada di slide, biar kalian tuh lebih paham gitu ya. Ya nanti tolong daftarkan email-email kalian di web. Nanti kalian bisa tonton video ini. Ya, ini nanti ada videonya kan, direkam. Kalau kalian tidak didaftarkan, kalian nggak bisa nonton video ini. Ya, jadi kalau kalian didaftarkan baru bisa nonton. Jadi limited juga nih videonya, hanya bisa ditonton bagi yang orang yang sudah didaftarkan.
Kalau yang nggak didaftarkan nggak bisa nonton. Ya. Sebenarnya kalau yang sudah terdaftar di apa tuh di Microsoft Teams, dia nggak perlu didaftarkan sudah bisa nonton. Ya asalkan saya kasih tahu linknya gitu. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak kita tutupkan, selesai sampai di sini.